Mus melihatkan kepeduliannya, berani memberikan dana negara untuk masyarakat dalam peristiwa ini. Karena masyarakat berbayar pajak, Nanti ketika bayar pajak, masyarakat diberikan peraturan-peraturan ketat. Tetapi ketika masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas negara yang sesuai dengan undang-undang, seperti di lockdown, kemudian karantina kesehatan, kemudian biayanya ditanggung oleh pihak pemerintahan, kenapa tidak dilakukan itu? Jangan sampai negara ini hanya diambil perannya oleh orang politikus saja. Tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti gimana? Dana haji dialihkan, negara kapal keruk. Ada usul dari anggota DPR bahwa dana haji agar dialihkan menjadi dana untuk mengatasi wabah corona. Entah merespon ini atau bukan, Kemenak sedang mengkaji usulan pengalihan dana haji untuk digunakan penanggulangan COVID-19. Hal ini dikaitkan dengan pembatalan ibadah haji oleh pemerintah Saudi. Secara enteng, pengalihan bisa-bisa saja, tetapi soal dana haji bukan masalah yang dapat diposisikan enteng-entengan. Harus ada persetujuan calon haji yang telah menitipkan dananya untuk keperluan ibadah. Bila tidak, maka sama saja Kemenak dianggap telah melakukan penggelapan, bahkan korupsi. Calon jamaah berhak untuk menuntut alih fungsi titipan biaya hajinya ini. Persoalan dana haji selalu menawan untuk digunakan. Korupsi dana haji telah terjadi berulang. Isu soal digunakannya dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah mengemuka dan hingga kini belum terklarifikasi benar atau tidaknya. Demikian juga dengan besarannya. Badan Pengelola Keuangan Haji sebaiknya segera mengumumkan tentang keamanan dana haji milik umat Islam ini. Negara kapal keruk adalah negara yang mengeruk dana apa saja demi tujuan atau alasan tertentu, termasuk mengeruk dana umat Islam, apakah dana zakat yang terhimpun di Basnas atau dana haji yang berada di Kemenak atau BPKH. Sebelumnya telah ramai perbincangan soal mengeruk dana APBN yang dialih-alihkan. Bahaya mengalihkan dana haji dan juga dana lain ada dua hal besar. Pertama, dari mana nanti penggantian dana yang terpakai sementara kondisi keuangan negara sedang belepotan seperti ini. Keluhan Menkeu menjadi indikator. Kedua, bisakah dipertanggungjawabkan penggunaan dana haji atau lainnya itu benar-benar amanah? Bukankah mental korupsi di kalangan pejabat masih melekat kuat? Kondisi bahaya ini juga ditambah dengan ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menghalalkan segala cara dengan alasan penanganan COVID-19. Pasal 27 Perpu membuka celah penyimpangan. Sungguh licik membolehkan penggunaan dana keuangan untuk alasan kepentingan penanggulangan COVID-19 dengan bahasa bahwa hal itu bukan merupakan kerugian negara. Betapa nyaman pula para pejabat memakai dan mengalokasikan dana seenaknya asal saja, beritikat baik, lalu mereka bebas dari tuntutan hukum perdata maupun pidana. Negara kapal keruk harus dicegah. Dana haji tidak boleh begitu saja dialihkan. Ini dana ibadah yang berefek dunia maupun akhirat. Menteri atau siapapun yang berani mengambil kebijakan dengan sembrono patut untuk diberhentikan. Bermain-main dengan amanah keagamaan harus dilawan sebagai wujud dari kewajiban dakwah, mencegah kemungkaran. Dalam situasi darurat wabah, negara harus tetap stabil. Nahkoda harus mampu mengendalikan kapal dengan baik dan bertanggung jawab. Jika kapal penumpang ujuk-ujuk dialihkan menjadi kapal keruk, maka penumpang berada dalam situs bahaya. Perjalanan tidak mungkin sampai pada tujuan dan kapal pun dipastikan akan karam karena yang dikeruk adalah uang haram. Pentingan mengatasi persoalan virus corona. Saya jawab, saya tidak setuju. Cobalah pemerintah melihatkan peran aktifnya, mengatasinya, lihatkan kemampuannya, tanpa mengambil asas haji dan segala macamnya ini. Masa untuk hal yang lain berani berhutang, sekarang keluar lagi bon hutang yang terbesar dalam sejarah. Saya ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya dalam mengatasi masalah negara ini harus ada kerjasama yang baik antara ulama dengan pemerintah. Infani minan nas iza salaha salahan nas. Dua kelompok manusia apabila keduanya baik, manusia akan baik. Iza fasada fasadan nas. Apabila dua itu rusak, maka manusia akan rusak. Al ulama wal umara, yaitu ulama dan umara. Artinya apa? Ulama dan umara berperan, kemudian insya Allah negara akan selamat, bangsa akan selamat. Pemerintah berikan peran ulama, minta pendapat
nasihat para ulama, pencerahan para ulama, kemudian dimusyawarahkan dan kemudian diambil tindakan. Nah, untuk itu kita tidak setuju. Saya terus terang, saya tidak setuju dana haji dipakai untuk kasus corona ini. Masih ada dana lain, pasti itu. Tetapi kenapa mesti seperti itu? Peran ulama dalam kasus corona ini, peran ulama harus proaktif. Ulama tidak hanya menenangkan masyarakat saja, memberikan masukan kepada masyarakat, menyabar-nyabarkan masyarakat dalam kondisi seperti ini. Tapi ulama juga harus berperan memberikan masukan kepada pemerintah, ikut mengontrol langkah pemerintah, ikut memberikan pencerahan pada pemerintah. Ulama harus berperan aktif. Setelah masjid ditutup, ya masjid ditutup, oke. Tapi bukan berarti peran ulama mandul. Ulama harus bicara tentang pemakaian dana haji, adanya wacana pemakaian dana haji untuk COVID-19. Proyek lain bisa berhutang, maksud dana haji mau dipakai. Nah, ini saya tidak setuju dana haji dipakai. Kemudian juga saya meminta pihak pemerintah harus mampu harus melihatkan kepeduliannya, berani memberikan dana negara untuk masyarakat dalam peristiwa ini. Karena masyarakat berbayar pajak, nanti ketika bayar pajak masyarakat diberikan peraturan-peraturan ketat. Tetapi ketika masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas negara yang sesuai dengan undang-undang, seperti di lockdown, kemudian karantina kesehatan, kemudian biayanya ditanggung oleh pihak pemerintahan, kenapa tidak dilakukan itu? Jangan sampai negara ini hanya diambil perannya oleh orang politikus saja. Tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti gimana nanti loyalitas masyarakat, disiplin bayar pajak, segala macam pajak ditingkatkan terus, tapi ketika masyarakat ada haknya, terkesan pemerintah menghindar. Ini ulama semuanya juga harus bicara tentang membentengi masyarakat kita ini. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dana haji yang dipakai untuk COVID-19 ini, kasus ini. Lihatkan kemampuan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana haji dialihkan, negara kapal keruk. Ada usul dari anggota DPR bahwa dana haji agar dialihkan menjadi dana untuk mengatasi wabah corona. Entah merespon ini atau bukan, Kemenak sedang mengkaji usulan pengalihan dana haji untuk digunakan penanggulangan COVID-19. Hal ini dikaitkan dengan pembatalan ibadah haji oleh pemerintah Saudi. Secara enteng, pengalihan bisa-bisa saja, tetapi soal dana haji bukan masalah yang dapat diposisikan enteng-entengan. Harus ada persetujuan calon haji yang telah menitipkan dananya untuk keperluan ibadah. Bila tidak, maka sama saja Kemenak dianggap telah melakukan penggelapan, bahkan korupsi. Calon jamaah berhak untuk menuntut alih fungsi titipan biaya hajinya ini. Persoalan dana haji selalu menawan untuk digunakan. Korupsi dana haji telah terjadi berulang. Isu soal digunakannya dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah mengemuka dan hingga kini belum terklarifikasi benar atau tidaknya. Demikian juga dengan besarannya. Badan Pengelola Keuangan Haji sebaiknya segera mengumumkan tentang keamanan dana haji milik umat Islam ini. Negara kapal keruk adalah negara yang mengeruk dana apa saja demi tujuan atau alasan tertentu, termasuk mengeruk dana umat Islam, apakah dana zakat yang terhimpun di Basnas atau dana haji yang berada di Kemenak atau BPKH. Sebelumnya telah ramai perbincangan soal mengeruk dana APBN yang dialih-alihkan. Bahaya mengalihkan dana haji dan juga dana lain ada dua hal besar. Pertama, dari mana nanti penggantian dana yang terpakai sementara kondisi keuangan negara sedang belepotan seperti ini. Keluhan Menkeu menjadi indikator. Kedua, bisakah dipertanggungjawabkan penggunaan dana haji atau lainnya itu benar-benar amanah? Bukankah mental korupsi di kalangan pejabat masih melekat kuat? Kondisi bahaya ini juga ditambah dengan ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menghalalkan segala cara dengan alasan penanganan COVID-19. Pasal 27 Perpu membuka celah penyimpangan. Sungguh licik membolehkan penggunaan dana keuangan untuk alasan kepentingan penanggulangan COVID-19 dengan bahasa bahwa hal itu bukan merupakan kerugian negara. Betapa nyaman pula para pejabat memakai dan mengalokasikan dana seenaknya asal saja, beritikat baik, lalu mereka bebas dari tuntutan hukum perdata maupun pidana. Negara kapal keruk harus dicegah. Dana haji tidak boleh begitu saja dialihkan. Ini dana ibadah yang berefek dunia maupun akhirat. Menteri atau siapapun yang berani mengambil kebijakan dengan sembrono patut untuk diberhentikan. Bermain-main dengan amanah keagamaan harus dilawan sebagai wujud dari kewajiban dakwah, mencegah kemungkaran. Dalam situasi darurat wabah, negara harus tetap stabil.
Nahkoda harus mampu mengendalikan kapal dengan baik dan bertanggung jawab. Jika kapal penumpang ujuk-ujuk dialihkan menjadi kapal keruk, maka penumpang berada dalam situs bahaya. Perjalanan tidak mungkin sampai pada tujuan dan kapal pun dipastikan akan karam, karena yang dikeruk adalah uang haram.